Assalamualaikum, teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian kehilangan sesuatu tapi malah nyarinya di tempat lain? Cuma karena lebih terang atau lebih gampang? Nah, di cerita kali ini kita bakal ngikutin aksi kocak tapi penuh makna dari Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad yang bikin seluruh kampung heboh cuma gara-gara uang emas yang katanya hilang di sungai. Tapi tunggu dulu. Apakah benar uang itu jatuh di sungai? Atau ada maksud tersembunyi di balik tingkah aneh Abu Nawas? Yuk, kita mulai kisah seru dan penuh pelajaran ini. Pagi itu, suasana kota Baghdad berubah tak seperti biasanya. Udara masih sejuk. Sinar matahari baru saja mulai menyapa pelataran rumah-rumah, tapi sudah terdengar gumaman ramai dari arah sungai. Beberapa warga terlihat berkumpul, saling berbisik-bisik. Ada yang berdiri sambil melipat tangan di dada. Ada yang mengintip dari balik keranjang dagangannya. Ternyata, pusat perhatiannya adalah sosok Abu Nawas yang sedang jongkok di pinggir sungai. Ia diam, tak berkata apa-apa, hanya menatap sungai dengan penuh keseriusan. Air mengalir pelan di depan wajahnya. Tapi matanya seperti sedang membaca sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Sebagian warga mulai penasaran, karena biasanya Abu Nawas selalu tampil dengan kelakar atau tingkah nyeleneh. Tapi kali ini ia tampak sangat serius, seperti tengah memikirkan hal besar. Salah satu warga, seorang pedagang sayur yang baru saja lewat, akhirnya memberanikan diri mendekat. Ia menurunkan keranjang dari pundaknya dan menyapanya dengan nada heran. "Abu Nawas, lagi ngapain di situ? Nyari apa?" Abu Nawas menoleh sebentar, lalu kembali menatap sungai. Ia menjawab pelan, tenang, hampir seperti bergumam. "Aku lagi nyari uang emas yang hilang." Seketika, mata si pedagang membelalak. Uang emas? Itu bukan main-main. Kabar ini cepat menyebar. Dalam waktu singkat, beberapa warga lain mulai berdatangan. Ada yang penasaran, ada yang ingin ikut bantu, siapa tahu dapat bagian, atau malah menemukannya duluan. Beberapa langsung mengangkat lengan baju dan ikut mengaduk-aduk air sungai dengan tangan kosong. Mereka menyusuri bebatuan, menyibak aliran kecil. Bahkan ada yang membuka sendal dan masuk ke air. Wajah mereka serius, semangat, dan penuh harap. Tak lama, anak-anak pun ikut nimbrung. Mereka menyelam sebentar, tertawa-tawa, lalu ikut bertanya soal uang emas. Seolah-olah suasana pagi berubah jadi semacam perlombaan harta karun. Semua orang begitu yakin bahwa sungai itu menyimpan sesuatu yang berharga. Tentu saja, karena siapa yang tak tergiur dengan uang emas di tengah keramaian itu? Salah satu warga tua yang dikenal bijak bertanya sambil mengernyitkan dahi. "Memangnya uang emasmu jatuh di sini, Abu Nawas?" Abu Nawas, yang sejak tadi membiarkan orang-orang mencari tanpa protes, menjawab santai sambil duduk di atas batu besar. "Enggak, uangnya hilang di rumah." Sekejap, semua orang berhenti bergerak. Suara air menjadi satu-satunya yang terdengar. Warga yang sudah terlanjur masuk ke sungai menoleh dengan bingung. Seorang pemuda muda berteriak dengan nada tak percaya. "Loh, kalau uangnya hilang di rumah, kenapa malah nyarinya di sungai?" Abu Nawas menoleh pelan. Senyum khasnya mulai muncul di wajahnya. Ia menatap satu persatu warga di sekitarnya, lalu menjawab dengan kalimat sederhana. Namun terdengar aneh di telinga mereka. Soalnya di rumah gelap, di sini terang. Jadi lebih gampang nyarinya. Beberapa orang langsung tertawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Tapi beberapa lainnya malah kelihatan kesal, merasa dipermainkan. Seorang bapak gemuk yang dari tadi paling semangat mengaduk air langsung mengangkat tangan. "Ini gak lucu, Abu Nawas. Kau bikin kami nyari yang gak ada." Namun Abu Nawas tetap tenang. Tatapannya tak lagi pada air sungai, melainkan pada wajah-wajah kecewa di sekelilingnya. Ia tahu, ini saat yang tepat. Sebentar lagi, semua akan paham bahwa ia tidak sedang main-main. Satu persatu mulai menyadari bahwa mungkin ada pelajaran besar di balik keanehan pagi itu. Karena di rumah gelap, susah nyarinya. Kalau di sini terang, lebih mudah. Kalimat itu keluar dari mulut Abu Nawas dengan tenang dan pelan. Tapi seperti petir di siang bolong, ucapan itu langsung membuat suasana berubah. Orang-orang yang tadinya sibuk mengaduk air sungai dengan harapan menemukan sekeping emas, mendadak diam. Tangan mereka terhenti. Tatapan mata mereka berubah dari penuh semangat jadi bingung dan kesal. Beberapa mengerutkan dahi, beberapa lagi saling pandang, seakan memastikan
bahwa mereka tidak salah dengar. Seorang bapak parubaya yang tadi semangat masuk ke sungai sampai ke lutut, kini berdiri tegak dan menunjuk ke arah Abu Nawas dengan nada suara meninggi. Abu Nawas, kamu ngapain ngajak kami nyari yang gak ada hubungannya sama sungai? Kamu bilang uang emas hilang, kami bantu nyari. Tapi ternyata hilangnya di rumah. Ini kamu serius? Atau lagi-lagi cuma mau ngerjain orang? Beberapa warga lain mengangguk, ikut merasa dibohongi. Ada yang mengeluh pelan, ada yang menghela napas panjang. Bahkan ada seorang anak kecil yang kecewa karena berharap bisa menemukan emas dan membelikan mainan baru. Tapi Abu Nawas tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia tetap santai, lalu berdiri pelan sambil menepuk-nepuk celananya yang basah karena duduk terlalu lama di tepi sungai. Dengan ekspresi datar tapi suara yang tenang dan jelas, ia berkata, "Begitulah kita, teman-teman. Seringkali kita tahu masalah ada di mana, tapi kita sibuk mencari jawaban di tempat lain, hanya karena terlihat lebih mudah dan nyaman." Ucapan itu tidak keras, tapi terdengar jelas sampai ke telinga orang-orang yang masih berdiri di sungai. Tak ada yang langsung menjawab. Beberapa orang mulai terdiam, bahkan ada yang mengangguk pelan sambil menunduk. Abu Nawas melanjutkan. Matanya menatap air sungai yang masih mengalir tenang di depannya. Kadang kita tahu yang salah itu hati kita, tapi kita malah sibuk menyalahkan orang lain. Kita tahu yang rusak itu di rumah, tapi kita lebih suka mencari pelampiasan di luar. Kita tahu harusnya introspeksi, tapi yang kita lakukan malah cari-cari alasan yang mudah. Sama seperti nyari uang yang jatuh di tempat gelap, tapi milih cari di tempat terang cuma karena lebih nyaman. Seorang ibu yang tadinya ikut kesal, kini menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik pada suaminya, kayak, "Kita waktu itu ya, masalahnya di rumah, tapi kita malah sibuk menyalahkan tetangga." Suaminya mengangguk pelan. Suasana yang tadinya riuh jadi semakin hening. Semua orang mulai berpikir. Tidak ada lagi yang bersuara keras. Bahkan suara gemericik sungai dan kicauan burung di pepohonan sekitar terasa seperti irama penenang di tengah keheningan yang menampar pelan. Abu Nawas lalu duduk kembali di atas batu besar di tepi sungai. Ia mengambil satu kerikil kecil dan melemparkannya ke sungai, menciptakan riak kecil yang perlahan melebar. Kadang kita cuma perlu diam sebentar, lalu lihat apakah yang kita lakukan selama ini benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya menghindarinya. Nyari di tempat terang memang lebih gampang, tapi kalau yang kita cari bukan di situ, ya selamanya gak bakal ketemu. Beberapa warga mulai tersenyum kecut. Mereka sadar ucapan Abu Nawas memang tidak hanya sindiran, tapi cermin. Cermin yang memperlihatkan betapa sering mereka lari dari kenyataan, memilih jalan pintas, dan berharap masalah selesai hanya dengan berada di tempat yang lebih nyaman meski salah arah. Tanpa perlu banyak kata lagi, satu persatu warga mulai meninggalkan sungai. Ada yang menepuk bahu Abu Nawas pelan, ada yang tersenyum, dan ada yang masih merenung. Tak ada lagi kemarahan, hanya keheningan yang membawa pulang pelajaran. Dan Abu Nawas, ia hanya duduk di situ, tersenyum kecil sambil menatap langit, seolah berkata dalam hati, "Kadang, untuk menyadarkan orang, tak perlu teriak. Cukup ajak mereka melihat betapa sering mereka mencari emas di tempat yang salah." Abu Nawas melanjutkan dengan nada tenang, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti mengetuk pintu hati masing-masing orang yang mendengarnya. Ia tak lagi bicara seperti pelawak, tapi seperti seorang guru kehidupan yang menyampaikan pelajaran paling jujur dan tak terbantahkan. Contohnya, ada masalah di rumah tangga, tapi kita sibuk cari hiburan di luar, nonton ini itu, nongkrong kesana sini, sibuk menyibukkan diri. Padahal yang harus diberesin ya di rumah itu sendiri. Ada kesalahan di hati rasa iri, sombong, atau kecewa, tapi kita malah sibuk cari siapa yang bisa kita salahkan. Nyalahin pasangan, nyalahin teman, bahkan nyalahin takdir. Padahal yang rusak itu bukan di luar, tapi di dalam. Sama seperti nyari uang yang jatuh di rumah, tapi malah nyarinya di sungai. Karena tempatnya terang. Terang sih, tapi bukan di situ masalahnya. Suasana mendadak jadi hening, tak ada yang bergerak. Bahkan, suara riak air pun terasa menunduk mendengar perkataan Abu Nawas. Warga yang tadi tertawa-tawa, kini duduk di batu atau berdiri menunduk, terdiam dalam pikirannya masing-masing. Mata beberapa dari mereka terlihat memandang jauh,
seperti sedang mengingat sesuatu. Mungkin pertengkaran dengan istri yang belum pernah diselesaikan dengan jujur. Mungkin teman yang disalahkan padahal tak bersalah. Atau mungkin luka dalam hati sendiri yang sudah lama diabaikan. Di antara kerumunan, seorang anak muda yang dari tadi terlihat paling ribut, tertawa paling keras, kini justru bersuara dengan nada pelan, hampir seperti bisikan yang keluar dari pikirannya sendiri. Berarti kita harus berani masuk ke tempat gelap buat menyelesaikan masalah ya? Abu Nawas menoleh kepadanya dan tersenyum. Senyumnya hangat, seperti pelukan dari seseorang yang mengerti kesulitanmu tanpa perlu dijelaskan. Ia mengangguk perlahan. Betul sekali. Meski sulit, kadang jawaban hanya bisa ditemukan di tempat yang benar. Bukan tempat yang nyaman. Masuk ke gelap itu nggak enak, kita harus ngaku salah. Harus berani berubah. Harus mengakui kelemahan diri. Tapi cuma disitulah kita bisa benar-benar menyelesaikan sesuatu. Disitulah kita bisa menemukan emas yang selama ini kita cari-cari. Anak muda itu mengangguk kecil, lalu tertunduk. Di belakangnya, seorang ibu menatap ke arah tanah, mengusap matanya secara diam-diam. Seorang bapak tua meletakkan tangan di dada, menghela napas dalam, seperti ada sesuatu yang ia lepaskan. Tak ada yang tertawa lagi, tapi tak juga ada yang marah. Yang ada hanya kesadaran yang perlahan-lahan tumbuh, seperti matahari pagi yang naik dari balik kabut. Abu Nawas mengambil sebutir batu kecil di tanah, memainkannya di tangan, lalu berkata lagi, kita terlalu sering ingin cepat-cepat bahagia, tapi malas berani hadapi luka. Padahal, luka yang kita hindari itu adalah pintu menuju pemahaman. Pemahaman tentang diri kita sendiri, tentang orang-orang yang kita sayangi, dan tentang hidup yang sebenarnya. Ia lalu berdiri, membersihkan debu dari bajunya, dan menatap wajah-wajah di sekitarnya dengan tatapan penuh makna. Yang penting bukan di mana tempatnya terang, tapi di mana tempatnya benar. Orang-orang tak lagi menjawab. Tak perlu, mereka sudah mengerti. Mungkin baru sebagian, mungkin masih samar, tapi mereka tahu. Pagi itu, mereka tidak sedang mencari emas di sungai. Mereka sedang menemukan sesuatu yang lebih berharga, pemahaman tentang kesalahan yang selama ini mereka simpan di tempat yang gelap, di dalam hati mereka sendiri. Setelah berkata begitu, Abu Nawas mengambil sandalnya yang tadi ia lepas saat duduk di tepi sungai. Gerakannya tenang, seolah tak terburu-buru. Seolah tak peduli pada kerumunan yang masih berdiri terpaku. Ia berdiri tegak, menatap sekali lagi ke arah aliran sungai yang kini mulai tenang kembali. Lalu melangkah pelan, berjalan meninggalkan mereka satu persatu tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya ringan, tapi penuh makna. Ia tak perlu lagi berkata apa-apa, karena apa yang baru saja ia sampaikan sudah lebih dari cukup untuk mengguncang hati mereka. Warga yang tadi datang dengan rasa penasaran, bahkan ada yang dengan harapan rakus menemukan harta, kini berdiri dalam diam, seperti tersadar dari mimpi yang keliru. Tak ada lagi yang mengeluh soal air sungai yang dingin, atau tentang celana mereka yang basah karena duduk terlalu lama. Tak ada lagi yang menyesalkan waktu pagi mereka yang terbuang hanya untuk ikut mencari emas yang tak pernah ada. Justru, perlahan mereka mulai menyadari bahwa pagi itu mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekeping uang emas. Mereka menemukan pelajaran, bukan dari sekolah, bukan dari kitab, tapi dari seorang lelaki yang selama ini dianggap aneh, lucu, bahkan gila. Abu Nawas. Beberapa orang masih berdiri di tepi sungai. Ada yang duduk, menatap air yang mengalir, seakan sedang meninjau ulang kehidupannya. Seorang ibu menggandeng anaknya pelan sambil membisikkan sesuatu. Mungkin tentang pentingnya jujur pada diri sendiri. Seorang pemuda berjalan pulang sambil menunduk. Wajahnya serius, tak lagi sembrono seperti saat ia datang. Dan seorang bapak tua yang sempat memarahi Abu Nawas tadi, kini justru berkata lirih pada teman di sebelahnya. Orang itu memang gila, tapi gila yang menyadarkan. Sementara itu, di kejauhan, di ujung jalan yang sedikit berdebu, Abu Nawas tertawa kecil. Tawa itu khas, tak terlalu keras, tapi cukup terdengar oleh siapapun yang mengenalnya. Ia mengusap jenggotnya sambil berkata sendiri, dengan nada main-main, namun syarat makna. Kadang, manusia perlu dipancing dengan sedikit kebodohan agar bisa mencerna kebijaksanaan. Itulah caranya. Abu Nawas tahu, tak semua orang bisa dinasehati dengan kata-kata bijak. Tak semua hati siap menerima nasihat yang langsung ke inti. Maka ia memilih cara yang tak biasa. Ia tak datang membawa ceramah panjang, tak juga memberi perintah atau hukuman. Ia hanya menciptakan situasi,
lalu membiarkan orang-orang mengalami sendiri, menyadari sendiri, dan merenung sendiri. Karena ia percaya, kesadaran yang datang dari dalam diri seseorang akan jauh lebih kuat daripada 1000 kalimat dari luar. Hari itu, Baghdad mungkin terlihat biasa saja bagi orang luar. Matahari tetap bersinar, burung-burung tetap berkicau, dan sungai tetap mengalir. Tapi, bagi orang-orang yang berada di pinggir sungai tadi pagi, hari itu akan mereka kenang sebagai hari di mana mereka belajar sebuah pelajaran penting, bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di tempat yang tak nyaman, dan bahwa terkadang untuk memahami makna hidup, kita harus rela masuk ke tempat gelap, ke dalam hati sendiri. Dan seperti biasa, Abu Nawas menghilang. Bukan benar-benar hilang, tentu saja, tapi ia selalu datang dan pergi tanpa tanda. Seperti angin yang tak bisa ditebak arahnya. Yang pasti, ia selalu meninggalkan jejak. Jejak tawa, jejak bingung, jejak marah, dan akhirnya jejak renungan. Karena begitulah Abu Nawas. Ia mungkin gila di mata sebagian orang, tapi bagi yang hatinya terbuka, ia adalah cermin yang memantulkan kenyataan dengan cara yang tak terduga.